Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya dan kelompok satu ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Inditya Erpadiku Eskom Enkom MJE karena telah memberikan kami kesempatan sehingga bisa presentasi pada malam hari ini. Dan juga kami merasa sangat senang bisa bertemu kembali dengan teman-teman kita dari Prodi Sistem Informasi. Tepuk tangan dulu. Baik, materi yang akan kami sampaikan yaitu mengenai kuantifier besar. Yang akan dipresentasikan oleh izin perkenalan, nama saya Akmal Rizkila dengan NIM 5314240059. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan definisi dari quantifier bersarang. Quantifier bersarang adalah sebuah pernyataan yang bisa saja mengandung beberapa quantifier atau beberapa logika matematika yang bersamaan. Urutan kemunculan quantifier dapat berpengaruh dalam makna dari kalimat logika yang ditulis. Sebuah kalimat dengan quantifier baru dapat disebut sebagai proposisi apabila tidak ada variabel bebas di dalamnya. Quantifier bersarang juga adalah konsep dalam logika matematika, di mana quantifier seperti universal atau simbolnya dengan A terbalik untuk semua dan kuantor E terbalik yakni simbol dari eksistensial yang mana berarti untuk sebagian atau ada. Sederhananya, quantifier bersarang digunakan untuk menyatakan hubungan antara beberapa variabel dalam suatu domain. Misalnya, setiap siswa memiliki beberapa buku menggunakan quantifier universal setiap dan quantifier eksistensial beberapa secara bersamaan. baik materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya selanjutnya. Silakan. Oke, pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahril dari kelas D Sistem Informasi dengan NIM 5314240087. Setelah tadi teman-teman telah mendengar penjelasan mengenai apa itu quantifier bersarang, kemudian kita lanjut ke contoh quantifier bersarang. Mari kita lihat beberapa contoh untuk membuat pemahaman teman menjadi lebih baik mengenai contoh quantifier bersarang. Yang pertama, di sini ada A, universal X dan universal Y, premis X dan Y, yang berarti untuk setiap X dan setiap Y, premis X dan Y itu pernyataannya benar. Contoh, jika premis X dan Y berarti X lebih besar dari Y, maka ini berarti setiap angka X lebih besar dari setiap angka Y. Oke, lanjut B. Premis X, eksistensial Y, premis X dan Y. Artinya, untuk setiap X ada Y, sehingga premis X dan Y itu benar. Contoh, jika premis X dan Y berarti X lebih besar dari Y, maka ini berarti untuk setiap angka X ada angka Y yang lebih kecil dari X.
Lanjut ke contoh yang ketiga, eksistensial X dan universal Y. Premis X dan Y artinya ada setidaknya satu, sehingga untuk setiap Y, premis X dan Y itu terhitung benar. Contoh, jika premis X dan Y berarti X lebih besar dari Y, maka ini berarti ada satu angka X yang lebih besar dari semua angka Y. Oke, lanjut ke contoh 4. Eksistensial X dan eksistensial Y. Premis X dan Y artinya ada setidaknya satu X dan satu Y, sehingga premis X dan Y itu terhitung benar. Contoh, jika premis X dan Y berarti X lebih besar dari Y, maka ini berarti ada satu angka X dan satu angka Y di mana X lebih besar dari Y. Quantifier bersarang membantu kita untuk menjelaskan hubungan antara berbagai hal yang lebih jelas. Dengan memahami cara kerja quantifier ini, kita bisa lebih baik dalam berpikir logis dan menyelesaikan masalah. Mungkin itu sekian dari saya kembalikan ke moderator. Tapi yang paling singkat apa dia aja? Tapi yang paling singkat satu slide, itu pun bisa dikit 2 menit. Baik, terima kasih kepada Pak Adel telah mempresentasikan mengenai bentuk umum kuantifier bersarang. Nah, selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Perkenalkan, saya Nazwa Rizal dari kelas D dengan NIM 530424075. Ada sifat-sifat penting mengenai kuantifier bersarang. Yang pertama yaitu ada penggunaan kuantifier dalam urutan tertentu yang dapat mengubah makna pernyataan. Jadi dalam kuantifier bersarang itu harus berurutan. Kalau tidak berurutan dia akan teracak. Nah, contoh, bandingkan dua pernyataan berikut. Semua X sehingga Y. X tambah Y sama dengan 5. Sehingga sebagian Y, semua X tambah Y sama dengan 5. Maka jawabannya adalah benar. Karena untuk setiap X, kita dapat memilih Y sama dengan 5 kurang X. Pernyataan salah, karena tidak ada Y tunggal yang memenuhi X tambah Y sama dengan 5 untuk semua X. Yang kedua, dia ada kalimat yang hanya menggunakan proposisi tertutup jika semua variabelnya terkuantifikasi, yakni tidak ada variabel bebas. Baik, selanjutnya akan disampaikan materi mengenai komponen dalam kuantifier bersarang oleh teman saya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Nabila Turki Putri Katiri dari kelas C dengan NIM 530424068. Komponen dalam kuantifier bersarang. Yang pertama, kuantor universal disimbolkan dengan huruf A besar terbalik, menyatakan bahwa suatu sifat berlaku untuk semua elemen dalam domain. Yang kedua, kuantor eksistensial disimbolkan dengan huruf E besar terbalik, menyatakan bahwa ada setidaknya satu elemen dalam domain yang memenuhi sifat tertentu. Yang ketiga, urutan kuantor mengacu pada urutan penggunaan universal dan eksistensial yang dapat mengubah makna pernyataan. Dan yang terakhir, domain himpunan tempat variabel diambil seperti bilangan real, bilangan bulat, atau bilangan alami. Sekian, saya kembali kepada moderator. Paham. Siapa ini? Baik, terima kasih. Materi selanjutnya mengenai contoh soal kuantifier bersarang yang akan dipresentasikan oleh teman saya. Silakan. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Sutrisno CNN dengan NIM 531424073. Saya dari kelas D Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal quantifier bersarang. Nah, yang pertama itu teman-teman, seperti yang ada di slide. Di sini ada keterangan setiap orang memiliki setidaknya satu teman. Nah, dituliskan ada universal X dan eksistensial Y, teman. Jadi setiap orang itu dituliskan sebagai universal X dan setidaknya satu teman dituliskan dengan eksistensial Y. Di sini ada X dan Y. Nah, untuk lebih mudah mengerti mengenai hal ini, ada contoh lain, yaitu kita buat contohnya setidaknya di dalam suatu rumah ini teman-teman ya, di dalam suatu rumah setidaknya ada satu jendela. Nah, itu contoh yang lebih mudah untuk kita mengerti teman-teman. Di dalam sebuah rumah setidaknya ada satu jendela. Nah, kemudian ada contoh kedua, seperti yang ada di slide, pernyataannya eksistensial X dan universal Y. Di sini disimbolkan X plus Y lebih dari 0 di domain bilangan real. Nah, soalnya apakah pernyataan tersebut benar? Nah, jawabannya adalah salah, karena tidak ada satu nilai X yang membuat X tambah Y itu lebih besar daripada 0. Nah, untuk semua nilai Y, misalnya jika Y adalah bilangan negatif yang sangat besar. Kemudian kita bisa analogikan lagi biar lebih mudah memahaminya. Kita analogikan untuk menghitung, kita misalkan nih bahwa untuk mempermudah menjumlahkan hasil uang. Misal X itu adalah uang kita dan Y itu uang teman kita. Nah, untuk X plus Y lebih dari 0 itu jumlah total uang X dan Y harus selalu positif apapun kondisinya si Y ini. Nah, contoh nih, misal jika Y atau teman kita nih punya utang 1 juta, nah maka si X kita harus punya uang lebih besar dari 1 juta ini agar untuk menjaga agar si X plus Y tetap lebih besar daripada 0. Nah, kemudian kesimpulannya seperti halnya kamu tidak mungkin bisa selalu menutup hutang temanmu. Kalau sudah terlalu banyak hutangnya temanmu, tidak bisa selalu kan bisa kita tutup. Nah, begitu juga X tidak bisa membuat X plus Y lebih dari 0 benar untuk semua Y. Mungkin itu contoh soal dari saya. Berikutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya ada contoh ketiga mengenai soal quantifier besar. Untuk teman saya, Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafid Usman dengan 531424074. Di sini saya akan melanjutkan contoh dari teman saya, yaitu bisa dilihat di slide, yaitu terjemahkan pernyataan berikut ke dalam notasi logika menggunakan quantifier. Setiap mahasiswa di kelas ini memiliki setidaknya satu buku teks. Misalkan X di sini adalah mahasiswa di kelas ini. BXY itu X, bisa diartikan X memiliki buku teks Y. Notasi logikanya universal X, AX, implikasi, eksistensial, Y, B, XY. Artinya, untuk setiap X atau setiap mahasiswa, jika X adalah mahasiswa di kelas ini, maka ada Y atau buku teks sedemikian sehingga X memiliki buku teks Y.
Kalau untuk contoh yang lain lebih sederhananya, bayangkan kita punya sekelompok anak di kelas. Misalkan namanya ada Ali, Budi, dan Citra. Setiap anak ini perlu punya setidaknya satu buku pelajaran. Jadi kalau kita lihat ke dalam tas Ali, pasti ada satu buku pelajaran. Begitu juga dengan Budi dan Citra. Dalam matematika, kita bisa menulis ini dengan seperti contoh di atas, yaitu ada AX. AX itu berarti X adalah anak di kelas ini. Jadi kalau BXY ini berarti X punya buku pelajaran Y. Jadi simbolnya seperti notasi logika di sini adalah eksistensi X, universal X, AX, implikasi eksistensial Y, B, XY. Maka artinya untuk setiap anak X, artinya untuk setiap anak atau X di kelas ada setidaknya satu buku yang dimiliki oleh setiap anak. Intinya setiap anak harus punya buku. Kalau tidak punya buku berarti aturan ini bisa dikatakan tidak benar. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu mengenai kuantifikasi dua variabel. Silakan dipresentasikan oleh teman saya. Yang teman saya di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Margaret Firita Kasim, kelas SIC dengan NIM 53142457. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian definisi kuantifikasi dua variabel. Jadi, kuantifikasi dengan dua variabel adalah pernyataan logika yang melibatkan dua variabel yang dikaitkan dengan kuantor universal atau eksistensial dan sering kali dengan dua kuantifier yang bersarang. Dalam pernyataan ini, setiap kuantor memiliki cakupan terhadap salah satu variabel dan urutan kuantor memengaruhi arti dari pernyataan tersebut. Kuantifier ini digunakan untuk menggambarkan hubungan antara dua elemen dalam sebuah domain. Contoh bentuk pernyataan kuantifikasi yaitu untuk semua X dan semua Y, P dalam kurung XY bernilai benar. Itu saja yang dapat saya sampaikan, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai tanda kebenaran kuantifikasi dua variabel yang akan disampaikan oleh narasumber selanjutnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azlan Tengkono Saputra dengan NIM 53142456. Ya, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai kuantifikasi dua variabel menurut tabel kebenaran. Ya, ada 4 bentuk di sini. Yang bentuk pertama yaitu universal, di mana bentuknya semua X, semua Y dalam variabel XY, atau semua Y, semua X dalam variabel XY. Variabel XY akan bernilai true ketika variabel XY bernilai true untuk setiap pasangan XY dan bernilai false ketika ada false pada salah satu pasangan XY sehingga variabel XY false. Bentuk kedua, universal eksistensial. Bentuknya dapat dibaca semua X sebagian Y dalam variabel XY. Variabel XY akan bernilai true ketika untuk setiap X ada satu Y sedemikian sehingga variabel XY akan bernilai true dan bernilai false ketika ada satu X untuk setiap Y sedemikian hingga variabel XY akan menjadi false. Bentuk ketiga, eksistensial universal, atau dapat dibaca sebagian
X semua Y dalam variabel XY. Variabel XY bernilai true ketika ada satu X untuk setiap Y sedemikian sehingga variabel XY akan bernilai true. Dan bernilai false ketika untuk setiap X ada satu Y sedemikian sehingga variabel XY akan bernilai false. Bentuk terakhir yaitu eksistensial atau dapat dibaca sebagian X sebagian Y dalam variabel XY atau sebagian Y sebagian X dalam variabel XY. Variabel XY ini akan bernilai true ketika ada satu pasangan XY sehingga variabel XY akan bernilai true dan bernilai false ketika variabel XY false untuk setiap pasangannya. Ya, baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kombinasi umum kuantifikasi dua variabel. Yang pertama itu ada universal. Jika di dalam penjelasan itu adalah untuk setiap dan setiap pernyataan itu berlaku. Contoh dalam variabel semua X dan semua X semua X dan semua X atau variabel X dan variabel Y. Jika di dalam rumus variabel X tambah Y sama dengan Y tambah X, itu ada penjumlahan dua bilangan real yang bersifat komutatif. Jika dirumuskan dalam bilangan 5 tambah 2 sama dengan 2 tambah 5. Itu adalah contoh dua bilangan real yang bersifat komutatif. Yang berikutnya universal dan ekstensial. Dalam penjelasan untuk setiap ada sehingga berlaku. Contohnya dalam variabel universal X dan ekstensial Y, atau untuk setiap X ada sehingga Y berlaku. Di dalam kalau dirumuskan dalam variabel X tambah Y sama dengan 0. Jadi di setiap bilangan itu pasti ada bilangan lawannya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Min 5 sama dengan 0. Materi mengenai eksistensial universal dan eksistensial yang akan dijelaskan oleh teman saya di presentasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzil, kelas C Sistem Informasi dengan NIM 531424070. Jadi saya akan menjelaskan tentang eksistensial universal. Ada sehingga untuk setiap berlaku. Contohnya eksistensial X universal Y. Dalam kurung X tambah Y sama dengan Y. Jadi premis X tidak memengaruhi nilai Y. Jadi hasilnya tetap Y. Ada bilangan dalam kurung yang jika ditambahkan ke bilangan lain, hasilnya tetap bilangan itu. Contohnya, misalnya X adalah 0, lalu Y adalah 5. 0 ditambah 5, hasilnya tetap 5. Jadi, seperti itu. Lalu saya akan menjelaskan tentang eksistensial
dan eksistensial. Ada dan ada sehingga berlaku. Contohnya eksistensial X, eksistensial Y. Dalam kurung X kali Y sama dengan 10. Ada dua bilangan yang jika dikalikan hasilnya sama. Artinya kita harus mengkombinasikan dua premis agar menghasilkan angka 10 itu. Jadi contohnya 2 dikali 5 sama dengan 10. Seperti itu. Atau min 2 dikali min 5 hasilnya 10. Itu. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu contoh soal pada kuantifikasi dua variabel yang akan dipresentasikan oleh Mas Siswa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farul Taki dengan NIM 531424086. Saya akan menjelaskan contoh soal kuantifikasi dua variabel. Jadi pada contoh pertama, pernyataan setiap bilangan bulat memiliki bilangan lain yang lebih besar darinya. Maksud dari pernyataan ini, apapun angka bulat yang kita pilih, pasti ada angka lain yang lebih besar dari itu. Sebagai contoh, kita milih angka 5. Ada angka 6 yang lebih besar dari angka 5 tersebut. Untuk formatnya dapat dilihat pada slide. Universal X, eksistensial Y, Y lebih dari X dengan XY, merupakan elemen dari bilangan bulat. Jawaban ini benar, karena untuk setiap bilangan kita dapat memilih. Pada contoh 2, pernyataannya, ada sebuah bilangan yang lebih besar dari semua bilangan bulat lainnya. Yang artinya, ada satu angka bulat yang paling besar dan tidak ada angka lain lebih besar darinya. Untuk formanya dapat dilihat di slide. Eksistensial X, universal Y, X lebih dari Y dengan XY merupakan elemen dari bilangan bulat. Pernyataan ini salah karena tidak ada bilangan bulat yang lebih besar dari sebuah bilangan bulat lainnya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya yaitu pada contoh 3 mengenai contoh soal kuantifikasi dua variabel akan dijelaskan oleh Mas Siswa. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kindora Taufik Alpomalingo dengan NIM 531424085 akan menjelaskan contoh ketiga dari soal kuantifikasi dua variabel. Di sini misalkan QXY itu didefinisikan sebagai X tambah Y sama dengan Y tambah X. Kemudian tentukan nilai kebenaran dari X. Ini artinya ini ya, universal XY, universal X, universal Y, QXY. Di sini dimisalkan bahwa domain untuk variabel X maupun Y adalah himpunan bilangan real. Universal X, universal Y, QXY berbunyi untuk setiap pasang bilangan real X dan Y berlaku X tambah Y sama dengan Y tambah X. Maka berdasarkan sifat penjumlahan bilangan real diperoleh universal X, universal Y, QXY bernilai true. Dalam matematika, pernyataan ini dikenal sebagai sifat komutatif. Jadi universal X, universal Y, XY berarti untuk semua pasangan bilangan real X dan Y, pernyataan QXY sama dengan benar. Sekian dari saya kembalikan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu mengenai negasi kuantifikasi yang akan dijelaskan oleh Mas saya. Dipersilakan. Ya, baik, Ba'da salam saya. Perkenalkan, nama saya Zalfa Fatdela Jonggo dengan NIM 531424054. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan definisi negasi quantifier.
Negasi quantifier adalah proses membalikan kuantor dalam suatu pernyataan logis sambil menegasikan pernyataan di dalamnya di mana ia melibatkan universal atau eksistensial quantifier. Ketika sebuah kuantor universal atau eksistensial diberi negasi, kuantornya akan berubah dan pernyataannya akan dinegasikan. Negasi quantifier bersarang melibatkan pembalikan kuantor dan menegasikan pernyataan di dalamnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa mengurangi rasa hormat, ini saya akan memperkenalkan nama saya Muhammad Zulkarnain dari Prodi Sistem Informasi kelas C dengan NIM 534463. Oke, saya akan menjelaskan materi tentang negasi quantifier universal. Oke, negasi quantifier universal dapat disimbolkan dengan akar balik, dapat diekspresikan. Oke, dapat diekspresikan dengan eksistensial, yaitu dengan simbol E besar, dengan negasinya, dengan negasi kondisinya. Bisa juga dinotasikan sebagai negasi dalam kurung universal XP variabel X kurung setara dengan eksistensial X dalam kurung negasi P variabel X kurung. Oke, untuk contoh soalnya yang pertama itu negasi quantifier universal. Negasinya itu untuk negasinya dari premis yang di atas itu tidak semua buku di perpustakaan ini bisa dipinjam dengan dituliskan sebagai negasi universal X dipinjamkan dalam kurung X. Oke, di sini saya akan menjelaskan kenapa di sini ada negasi, karena dalam premisnya itu tidak semua buku, jadi ditaruhkan negasi. Oke, mungkin setara dengan eksistensial sama seperti yang dijelaskan pada pertama, dapat diekspresikan sebagai kuantor eksistensial dengan premis hanya beberapa buku saja di perpustakaan yang tidak bisa dipinjam, dengan dinotasikan eksistensial X dalam kurung negasi dipinjamkan variabel X. Oke, mungkin ada contoh soal lagi yang akan saya jelaskan seperti ini. Oke, mungkin contohnya untuk premisnya seperti ini. Semua mobil di garasi ini berwarna merah. Oke, untuk notasinya dituliskan seperti ini. Universal X P dalam kurung X. Oke, untuk eksistensialnya dapat dituliskan seperti ini. Untuk premisnya itu tidak benar bahwa semua mobil di garasi ini berwarna merah. Mungkin saya tidak tuliskan karena terlalu panjang, dengan dinotasikan sebagai berikut. Tidak benar, untuk tidak benarnya ditaruhkan negasi universal X P X kurung. Oke, untuk disetarakan menjadi eksistensial seperti ini. Bunyinya seperti ini, ada setidaknya, untuk premisnya ada setidaknya satu mobil di garasi ini yang tidak berwarna merah, dengan dinotasikan sebagai berikut. Eksistensial X P
negasi P dalam kurung X. Oke, mungkin hanya sekian penjelasan dari saya. Lebih kurangnya saya kembalikan kepada moderator. Penjelasan yang sangat baik. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada materi negasi kuantifikasi eksistensial yang akan disampaikan oleh Sam. Bersilakan. Oke, susah apa so? Susah apa? Ya, jadi saya akan menjelaskan negasi kuantifier eksistensial. Negasi dari kuantifier eksistensial atau ya eksistensial dapat diekspresikan sebagai kuantum universal dengan negasi kondisinya bisa dinotasikan eksistensial XPX yang dinegasikan setara dengan universal X negasi PX. Contohnya, negasinya berupa tidak ada buah apel dalam keranjang dengan notasi negasi eksistensial X, di sini apel sebagai X dan juga di keranjang atau di keranjang. Ini ekuivalen atau setara dengan semua buah apel tidak ada dalam keranjang atau dengan notasi universal X dalam kurung negasi apel atau di keranjang. Demikian saya kembalikan kepada moderator. Baik. Materi selanjutnya yaitu mengenai hukum De Morgan dalam kuantifikasi yang akan dipresentasikan oleh teman saya. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Diki Kobanda dari kelas D Sistem Informasi dengan NIM 534424090. Di sini saya membawa materi tentang hukum. Hukum De Morgan adalah aturan matematika yang berguna dalam aljabar logika untuk mengubah pernyataan tentang kuantor universal dan eksistensial. Hukum De Morgan terdapat dua aturan utama, yaitu yang pertama, hukum De Morgan untuk konjungsi, yaitu negasi dalam kurung P disjungsi Q sama dengan dalam kurung negasi P disjungsi Q. Artinya, negasi dari suatu konjungsi sama dengan disjungsi dari negasi masing-masing komponen. Ini berarti tidak P dan Q dapat digantikan dengan tidak P atau tidak Q. Yang kedua, hukum De Morgan untuk disjungsi, yaitu negasi dalam kurung P disjungsi Q sama dengan dalam kurung negasi P disjungsi negasi Q. Artinya, negasi dari suatu disjungsi sama dengan konjungsi dari negasi masing-masing komponen. Dengan kata lain, tidak P atau Q dapat diubah menjadi tidak P dan tidak Q. Sekian dari saya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Nazril Ardaud dengan NIM 534424083. Saya akan menjelaskan hukum De Morgan dalam negasi quantifier. Yang pertama ada dua. Yang pertama yaitu negasi kuantor universal, yaitu negasi dari semua XPX sama dengan sebagian X negasi PX. Terus yang artinya negasi dari kuantor universal dari suatu proposisi PX setara dengan kuantor eksistensial dari negasi PX. Yang kedua yaitu negasi kuantor eksistensial, yaitu negasi dari sebagian XPX sama dengan semua X negasi PX. Yang artinya negasi dari kuantor eksistensial dari suatu proposisi PX setara dengan kuantor universal dari negasi PX. Saya kembalikan ke moderator. Penjelasan yang sangat mudah dimengerti. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu mengenai contoh soal negasi kuantifier. Ada dua contoh
Contoh pertama yakni misalkan semua siswa lulus ujian. Nah, notasinya ada semua X lulus, X ujian. Negasi, jika dinegasikan, maka tidak semua siswa lulus ujian. Notasinya yakni negasi dari AX lulus ujian X sama dengan sebagian X negasi lulus ujian X. Karena ketika dia negasi semua X, maka dalam negasi kuantifier dia akan berubah menjadi sebagian X negasi lulus ujian X. Contoh kedua yakni misalkan negasi dari semua X sebagian Y, X tambah Y sama dengan 5. Langkah negasinya yang pertama, negasi semua X menjadi sebagian X. Kemudian sebagian Y menjadi semua Y. Maka hasil dari notasi tersebut yakni sebagian X semua Y, X tambah Y tidak sama dengan 5. Artinya ada X sedemikian sehingga untuk setiap Y, X tambah Y tidak sama dengan 5. Baik, itu saja materi dari kelompok 1. Untuk pertanyaan akan kami buka maksimal 4 pertanyaan. Dipersilakan. Baik, saya dulu. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Farrazi Hamimo dari kelompok 2 dengan nomor NIM 5314240558. Yang ingin saya tanyakan itu pada bagian quantifier bersarang pada contoh ketiga. Mungkin bisa slide-nya ditampilkan. Baik, pertanyaan akan langsung kami jawab. Selanjutnya akan dijawab oleh Muhammad Zulkarnain. Oke, baik. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya bernama Rasid. Oke, mungkin pertanyaannya di bagian notasinya ya? Ya. Atau bagaimana? Ya, tadi kan ada notasi yang universal terus diimplikasikan ke eksistensi. Pertanyaannya itu, apakah notasi ini bersifat universal atau hanya dapat terjadi dalam beberapa kondisi saja atau Oke, mungkin pertanyaannya nanti saya jawab sebentar, kita tampung dulu sesuai kesepakatan kita masih semua. Kita tampung dulu pertanyaannya lalu kita jawab satu kali. Baik, selanjutnya dari kelompok lain yang ingin bertanya dipersilakan. Saya perkenalkan, nama saya Farel Sabtra Jafar dari kelompok 2 dengan NIM 5314242080. Saya ingin bertanya tentang hukum De Morgan. Bisa dijelaskan dalam bentuk soal tentang penggunaan hukum De Morgan dalam quantifier? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh kami, yakni Fadil Sabdullah Jafar dari kelompok 2. Baik, yang ingin bertanya dari kelompok lain, silakan.
PTJ itu bukan. Izin bertanya moderator. Izin bertanya moderator. Moderator izin bertanya. Izin bertanya moderator. Mungkin pertanyaan yang disampaikan tidak kedengaran, bisa diulang. Baik, pertanyaan saya berasal dari slide negasi quantifier universal. Dalam formula tersebut ada beberapa contoh formula bagaimana cara mengoperasikannya apabila pada simbol pada simbol eksistensialnya terdapat 3 atau 4 negasi di depannya. Baik, itu saja. Baik, selanjutnya teman kami yang ingin bertanya ada lagi? Saya. Baik, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizalul Farsyamrudin dari kelompok 2 dengan NIM 5314240882. Jadi pertanyaan saya cuma singkat, tidak susah amat. Jadi pertanyaan saya cuma apa perbedaan quantifier sederhana dengan quantifier yang sekarang ini yang bersarang? Terima kasih. Baik, terima kasih. Berikan kami waktu menjawab sekitar 2 menit. Baik, pada salam saja, nama saya Tafadra Jompo. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rizalul Sifan. Pertanyaannya yaitu, bagaimana cara mengoperasikan apabila terdapat 3 pada universalnya, 3 negasi universalnya. Baik, di sini contoh di atas terdapat untuk dioperasikan dalam 3 negasi. Misalnya ini tidak ada semua buku Halo Tata Zuhra.
semua buku bisa dipinjam. Jika dinotasikan universal X dipinjamkan kan. Terus negasi yang pertama tidak kantara, maaf ya karena agak susah. Negasi pertama ini terang hapus saja, terang langsungin karena terlalu full. Jadi negasi pertama yaitu universal X dipinjamkan jadi maaf karena DP agak susah, jadi terang jelaskan lewat kertas. Jadi ini berikan tidak ada negasi. Jadi semua buku bisa dipinjam. Jika dinotasikan universal X dipinjamkan X. Negasi pertama yaitu universal X dipinjamkan jadi X. Lalu dia menjadi negasi universal X menjadi eksistensial N di kayak jaringan kayaknya. Oh, hilang jaringan. Ada. dipinjamkan X.
Dia akan menjadi kurang. Maaf ya. Eksistensial X kurang dipinjamkan jadi X. Lalu ia menjadi universal X kurang dipinjamkan X. Boleh nggak? Karena negasi ganda, maka kedua negasi hilang. Lalu ia menjadi universal X dipinjamkan. Itu negasi kedua. Lalu lanjut negasi ketiga. Universal X dipinjamkan lalu menjadi kurang universal X dipinjamkan X. Hasil akhirnya akan menjadi eksistensial X kurang dipinjamkan X. Baik, itu jadi pertanyaan dari Jalur Siva. Minta 3 negasi universalnya. Masih agak jauh. Jadi hasilnya kembali menjadi X, sebagian X dipinjamkan X. Baik, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Fahrurozi Hamimu yang akan dijawab oleh Muhammad Zulkarnain. Dipersilakan.
Oke, mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Fahur Hamimu yang bertanya tentang soal nomor 3. Apakah notasinya itu bersifat apa begitu? Apakah bersifat universal atau eksistensial? Oke, mungkin saya akan jelaskan. Soalnya teman, ya, kita. Berapa pertanyaan, Sob? Berapa pertanyaan? Kita jelaskan. Lihat yang bagian. Lihat. Yang bagian kita menjelaskan. Jadi contoh soal tadi mana? Jadi contoh soal tadi. Coba buka di presentasi. Yang presentasi tadi. Sebentar ya. Itu. Oke, mungkin untuk notasinya yaitu universal X dalam kurung A X implikasi eksistensial Y kurung X Y. Oke, mungkin saya akan menjelaskannya. Dalam notasi ini itu disebut dengan bersifat universal. Kenapa saya bilang universal? Karena pada premisnya itu pernyataannya setiap mahasiswa di kelas ini memiliki setiap teks. Oke, untuk notasi yang bagian universal ini itu membahas tentang universal karena pembahasan pertama itu merujuk pada setiap mahasiswa. Nah, setelah itu diimplementasikan sebagai premisnya memiliki setidaknya satu buku teks. Di situ sudah membahas untuk setiap per individu. Karena tidak semua dalam kelas itu memiliki buku teks. Karena saya bilang universal karena yang pertama itu membahas tentang setiap mahasiswa di kelas ini. Jadi mungkin itu penjelasan dari saya, mungkin saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk Saudara Muhammad Fahurul Hamimu sendiri, apakah puas dengan jawabannya? Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Saya merasa puas atas pernyataan yang telah diberikan oleh Muhammad Zulkarnain. Dan sebelumnya kepada Saudara Rizal Nur Syifa, dengan penjelasan yang diberikan oleh teman kami Zalfa Fadlia Lajompo, apakah mudah diterima? Kurang lebih saya paham. Ya, bisa diulang kembali? Kurang lebih saya paham dengan penjelasannya tadi. Bagus. Oh, baik. Baik, selanjutnya yang akan menjawab pertanyaan dari Rizal Farsya Amiruddin dari kelompok 2, yakni saya sendiri, Nazwari Nazuntallah. Baik.
perbedaan mengenai kuantifier sederhana dan kuantifier bersarang. Nah, pada kuantifier sederhana, jumlah kuantifiernya itu hanya satu yang digunakan untuk satu variabel. Kemudian untuk kuantifier bersarang itu lebih dari satu kuantifier yang saling terkait, di mana dia itu berurutan. Kemudian pada aspek hubungan variabel, kuantifier sederhana itu tiada hubungan atau ketergantungan antar variabel. Kalau kuantifier bersarang, variabel saling bergantung satu sama lain. Nah, contohnya dia ada sehingga x, px untuk kuantifier sederhana, dan untuk kuantifier bersarang dia ada sehingga x sebagian y, pxy. Urutan penting untuk kuantifier sederhana saja itu tidak diperlukan. Tapi pada kuantifier bersarang, dia itu membutuhkan urutan kuantifier. Nah, contoh keterkaitannya itu semua x, px, untuk semua x, px berlaku. Pada kuantifier sederhana, semua x bagian y, pxy, untuk setiap x ada y yang memenuhi pxy. Akan saya berikan contoh. Kalau mau kasih balik bagaimana? Wait. Untuk contoh kuantifier sederhana, contoh kuantifier biasa atau kuantifier sederhana, misalkan x adalah bilangan real. Untuk notasinya sendiri pada kuantifier sederhana dia ada predikatnya, misalnya x didefinisikan sebagai 2 lebih besar dari x. Maka jika x-nya itu 5, maka 2 lebih besar dari 5. Apakah benar? Salah, maka dia false. 2 lebih besar dari negasi 1. Dia true. Nah, maka AX, PX bernilai false. Karena salah satunya itu ada di sini bernilai false. Karena kita memakai kuantifier universal, maka sifatnya itu seperti konjungsi. Di mana dia jika ada false, maka dia false. Kecuali kalau dia true-true semua, maka dia ada true.
Kemudian dia ada jika X adalah bilangan real, sebagian X, PX, P X didefinisikan sebagai X lebih besar dari 3. Maka jika dipermisalkan X adalah 4, lebih besar dari 3, maka dia true. Jika dia negasi 5, lebih besar dari 3, dia false. Tapi sebagian X, PX bernilai true. Karena walaupun dia ada false, tapi jika dia salah satunya di sini ada true, maka dia akan bernilai true. Dia sifatnya seperti disjungsi. Oke, kita lanjut pada contoh kuantifier. Lanjut pada kuantifier bersarang. Sebagian X, semua Y. X tambah Y lebih besar dari 0. Ada sebuah bilangan X, sehingga bilangan Y, X tambah Y lebih besar dari 0. Misal, X itu sama dengan 1. Jadi, jadi 1 tambah Y lebih besar dari 0. Jika Y sama dengan 1, maka 1 ditambah 1, kita memakai rumus ini ya. 1 ditambah 1 sama dengan 2 lebih besar dari 0. Dia true. Y sama dengan 0, maka 1 ditambah 0 sama dengan 1 lebih besar dari 0. Itu true. Jika Y-nya negasi 1, maka 1 tambah negatif 1 sama dengan 0. Lebih besar dari 0 itu false. Nah, permisalan kedua. X sama dengan negatif 1. Dengan syarat Y lebih besar dari 1, negatif 1. Maka dia akan jadi negatif 1. Jika Y sama dengan 2, maka 1 lebih besar dari 2. Itu true. Y sama dengan negasi 2, maka negasi 1 tambah negasi 2 sama dengan negatif 3. Itu false. Maka di sini sudah diketahui bahwa kuantifier bersarang itu saling terikat, di mana yang duluan, dia saling terikat karena semua Y harus lebih besar dari sebagian X. Jika tidak, maka dia akan dapat false. Dia harus dapat true jika kalau harus sebagian Y harus lebih besar dari sebagian X. Dia akan mendapat true jika semua Y harus lebih besar dari sebagian X. Baik, sekian. Kedua jawaban dari saya. Apakah kepada saudara Rizalul Farsha Amiruddin bisa diterima? Ya, terima kasih. Cukup bisa dimengerti. Kalau untuk rumus kuantifier bersarang itu memang begitu ya? Iya, itu disesuaikan dengan apa yang sudah diurutkan. Kalau tidak diurutkan, dia nanti tidak bisa mau teracak. Harus dicoba satu-satu supaya dia dapat true.
Oke. Terima kasih. Baik. Materi pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Advindo Rasta Taufikla Pomalingo. Kepada Advindo dipersilakan. Maaf teman-teman, boleh berikan kami waktu sekitar 1 menit. Pertanyaan saudara Farel tentang contoh soal dari Morgan, katakanlah ada contoh ada kalimat dengan bunyi tidak ada angka yang lebih besar dari 5 dan lebih kecil dari 2. Apabila kita notasikan angka di sini dia akan menjadi nilai X. Jadi jika dinotasikan dia akan menjadi universal X, X lebih dari 5 dan X kurang dari 2 yang dinegasikan. Apabila contoh soalnya dia akan menanyakan bagaimana cara menyederhanakan notasi ini menggunakan hukum De Morgan. Dengan menggunakan hukum De Morgan yang dimana kita akan mengubah universal ini menjadi eksistensial dan negasi yang tadinya ada di luar akan kita pindahkan ke dalam. Dia akan menjadi seperti ini. Nah, dia akan menjadi eksistensial X, negasi X lebih dari 5 atau negasi X kurang dari 2.
Sekian dari saya kembalikan kembali pada moderator. Penutup. Sekian. Biar dapat pakai cadar. Baik, itulah presentasi malam kami mengenai kuantifier bersarang untuk ujian akhir semester logika matematika dari dosen pengampu kami yang terhormat Ibu Litya Erpadiku SKOM. Kasih Ibu. Kung kita sama. Kami dari kelompok 1 ini Dari Terima kasih Ibu. Terima kasih.